Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bihi wa sanna min badadihi wa in alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa hulumihi wa nafahatihi wa khalaqi bidamin wa al-hadrati Syekhul Muhammad al-Jilani wa Syekhul Muhammad al-Ghazali wa Syekhul Ahmad al-Rahman ثم الجميع سنة سأل من سماوات المسجد ما شاء الله المؤلف في هذا الكتاب سيسن بن سفينة الدنيا لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun. Ini suatu pembahasan. Syurutu. Syarat-syarat al-khutbataini, dua khutbah di dalam sholat Jumat. Asyaratun, ialah ada 10 syarat. Lat-taharatu, yang pertama ialah harus suci. Anil hadatsaini, dari dua hadas. Al-asghari, baik hadas yang kecil. Wal akbari, dan hadas yang besar. Wat taharatu, dan syarat yang kedua ialah suci. Anin najasati, dari najis-najis. Fis saubi, di dalam pakaian. Wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat. Wasatrul aurati, dan syarat yang ketiga ialah menutup aurat. Wal qiyamu, dan syarat yang keempat ialah berdiri. Alal qadiri, bagi orang yang mampu. Wal julusu, adapun syarat yang kelima ialah duduk. Bainahuma, di antara dua khutbah. Fauqa, melebihi. Tumakninahnya as-sholati, ketika sholat. Wal mualatu, adapun syarat yang keenam ialah terus menerus. Bainahuma, antara dua khutbah. Wa bainas sholati, dan di antara sholat Jumat. Wa antakuna, syarat yang ketujuh ialah harus. Bil arabiyati, berbahasa Arab. Wa'an, dan syarat yang kedelapan ialah harus. Yusmi'ahuma, memperdengarkan dua khutbah. Arba'ina, kepada 40 orang laki-laki. Wa'an, dan yang ke-9
ialah harus ada kulluha dua khutbah tersebut fi di dalam waktu zuhri, waktu zuhur. Jadi syarat khutbah Jumat itu sesuatu yang harus dipenuhi dan dikerjakan oleh sebelum berkhutbah yang dilakukan oleh khatib atau orang yang berkhutbah pada sholat Jumat. Jadi khatibnya saja, benih saya sholat Jumat ya, khatibnya saja yang membaca khutbah saja, bukan seluruh orang yang sholat Jumatan. Bukan. Syarat khutbah yang pertama harus suci, maupun besar hadas kecil. Di hadas kecil ketika seseorang tidak suci atau tidak punya wudu. Contohnya kentut, kencing, bersentuhan selain mahram. Makanya solusinya atau ketika seseorang itu berhadas kecil, solusinya atau jalan keluarnya itu berwudu. Jadi hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi janabah atau mandi besar atau mandi wajib. Contoh, berhubungan suami istri, berhubungan maksudnya ya alon kelon itu benih berhubungan kerja, bukan menang kerja suami istri tidak apa-apa, alon kelon. Terus keluar mani bagi laki-laki, ini kan khotib kan pasti laki-laki, dan juga yang sholat Jumat ya pasti laki-laki juga. Jadi keluar mani, jadi tidak boleh khotib baru ya maaf ya baru berhubungan sama istrinya, terus malah adzan setia bektonah engkau khotib moro-moro langsung ke masjid langsung membaca khutbah, itu tidak boleh. Jadi harus bersuci dulu, harus mandi besar dulu, harus mandi janabah dulu, atau berhadas kecil. Dari rumah wis punya wudu, acelen makai tabu akan tot atau udah berbunyi sudah, atau gimana pun bunyinya sudah akan tot. Terus langsung berkhutbah, langsung di depan, tidak boleh juga, harus ambil wudhu lagi di masjid, harus ambil wudhu lagi di masjid. Di syarat yang kedua, najis pakaian, badan, tempat. Dan ini ya semua syarat sholat ya seperti ini, jadi harus juga harus suci juga. Sholat apapun itu sudah, bukan hanya sholat Jumat. 3, menutup aurat juga gitu. Semua sholat juga menutup aurat. Itu ya bisa dipahami ya. Dan tanyakan. 4, berdiri bagi yang mampu. Semua sholat juga berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak kuat berdiri, duduk. Kalau tidak kuat duduk.
Kenapa? Beda. Kalau Jumatan ini beda. Kalau Jumatan ini beda. Kalau sholat biasa, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring, tedung daya, menghadap kiblat. Kalau tidak bisa tedung daya, terlentang, tedung mereng, menghadap kiblat daya. Mana? Ini kepala, ini ngadep ke sini. Kalau udah bisa terlentang, dengan isyarat mata, Allahu Akbar, tidak usah mulut. Jadi gerakannya ini pakai mata. Kalau udah bisa pakai mata, pakai hati. Udah tak bisa melak, tak bisa apa-apa lah, pakai hati. Kun bisa ngeding, pakai hati. Itu kalau sholat biasa. Nah, kalau sholat Jumat itu cuman sampai duduk aja diperbolehkannya. Karena sholat Jumat ini selain beda juga apa istilahnya? Satu itu wajib berjamaah kan. Wajib berjamaah dan 40 orang minimal. Jadi kalau sholat Jumat terlentang akan mengganggu bahkan merepotkan orang lain kan. Nah, jadi lebih baik tidak usah sholat Jumat tapi tetap sholat zuhur. Makanya syaratnya sholat Jumat itu sehat kan, gitu. Jadi kalau sholat Jumat itu mentok itu, ditoleransinya, diperbolehkannya itu duduk saja, duduk di bawah ataupun pakai kursi. Makanya kalau masjid-masjid besar itu menyediakan biasanya kursi lipat, itu menyediakan. Dan itu biasanya bisa jadi juga tongkat. Jadi kebay tongkat nanti kalau sudah mau sholat buka deh. Itu ada kursi khusus disabilitas namanya, disabilitas untuk sholat itu ada. Kun malas berdiri ya tempat ji, kun malas berdiri.